Ada yang bilang bahwa ini di sini ada gundurwo di pohon ini. Nah, bahkan ya pernah, ya merinding saya ini. Pernah orang ngambil uang ke situ. Maksudnya ngambil uang kayak mana, Pak? Dia bilang bongkar bank setan, gitulah dia bilang sama kita. Malam Jumat lah, malam Jumat bawa kemari gagak hitam, burung gagak hitam. Pokoknya potongnya di situ, dibuatnya panggangannya di situ semua, dibuatnya panggangan panjang gini. Lalu sekitar jam 3:30 ditariknya lah uang itu, 2 goni Solo. Tahu apa goni Solo yang segini tinggi itu? Goni sendal itu ya, Pak? Goni sendal yang kan les hijau dia. Oh, besar kali. Nah, itulah. Selalu sebelah sana, sebelah ini, satu nyorong dari belakang. Sampai depan sana naik ke Suzuki itu, pickup. Mobil Suzuki pickup naik ke atas. Ngek gitu. Dengar suara per itu, ngek gitu. Saking beratnya ya, Pak? Oke Sobat Misteri, hari ini kami akan melakukan penelusuran ya ke sebuah bangunan tua yang berada di kilometer 17 Binjai, Sumatera Utara. Bagaimana kelanjutan videonya? Tonton terus sampai habis. Let's go. Oke Sobat Misteri, kita sudah sampai ya di salah satu bangunan yang terbengkalai ya, yang berada di Jalan Binjai Medan kilometer 17 ya. Jadi di sini kita lihat ada seperti bangunan yang sudah tak terurus lagi ya, dan sekarang kalau kita lihat sudah dialihfungsikan menjadi kolam pancing seperti itu. Jadi kita akan cari pemilik bangunan ini ya, untuk menanyakan kira-kira ini sebenarnya bangunan ini awal ini diperuntukkan untuk apa dan kenapa sekarang sudah tidak difungsikan lagi seperti itu. Dan juga kita akan mencari tahu apakah ada kisah-kisah mistis ya yang terjadi di sekitar kawasan ini. Oke, bagaimana kelanjutannya? Tonton video ini sampai habis. Terima kasih.
Oke Sobat Misteri, kita sudah mendapatkan salah seorang narasumber ya, yang kebetulan beliau ini merupakan warga yang tinggal di tempat ini ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Boleh perkenalan diri Pak dengan Bapak siapa Pak? Nama saya Arifin Ginting, tinggal di Sesemayang. Kita kemari tahun 2000. Dan Pak, kami mau bertanya Pak, ini kira-kira Pak gedung yang masih berdiri ini Pak, ini dulunya bekas apa gitu? Nah, dulu dibangun ini pada tahun 84. Tahun 84. Ya, ini selesainya kalau nggak salah 88. Ini dibangun untuk apa sebenarnya Pak? Mau dibuat apa? Dulu ini kolam untuk main anak-anak lah, sampan-sampan rekreasi. Itu kan ada kolam renang untuk anak-anak. Nah, di sini ada kolam juga sebelah ini dulu. Kolam mandi-mandi gitulah. Itu spesial kolam untuk main sampan sama yang sana. Nah, jadi di situ dulu, di sebelah sana ada juga dulu situ bartendernya. Ini untuk ya hotelnya lah gitu. Pernah dibuat jadi hotel juga Pak ya? Belum sempat. Belum sempat mau dibuat hotel gitu ya Pak. Jadi pemiliknya ini sakit, berobat ke Jerman. Nah, jadi karena dia berobat ke Jerman itu nggak pulang kemari, ini terbengkalai. Ada beberapa orang pengusaha yang di Binjai minta ini dibuatnya jadi diskotik. Jadi masa itu dibangunlah ini diskotik yang di bawah ini. Di lantai 2-nya dulu di atas sana karaoke, yang sebelah depan sana. Ada berjalan berapa tahun cukup ramai dulu ini, cukup ramai. Diskotik tadi Pak. Ya, cuman waktu diskotik itu pun istilahnya kalau ada orang yang berzina entah apa di belakang atau di samping-samping, kemasukan itu. Masukkan terus. Ini kalau menurut cerita sangat rawan tempat ini, sangat rawan. Jarang orang berani kemari. Siang aja dulu nggak berani orang kemari. Nah, kita kemarilah mulai ini nyaman, bersih kita bikin. Karena kita kemari kan awalnya nggak kita minta sama yang punya, nggak tahu kita yang punya. Nggak tahu. Kita dulu cari yang punya, siapa yang punya ini gitu kan. Nggak tahu. Aku dulu mancing-mancing di sungai itu. Nah, jadi pernah jaring kami di sini, dapat ikan banyak kali. Jadi tertarik aku dengan tempat ini kalau dimanfaatkan bisa kehidupanku di sini, bisa tinggal di sini gitu. Ya, niatlah aku. Niat untuk aku. Dulu ada batang kayu besar di ujung titik sebelah sini sama bambu kuning. Ada serumpun besar di situ. Istilahnya ya duduklah aku situ berdoa gitu. Nah, jadi aku cari yang punya. Tanya kepala dusun sini nggak tahu, tanya kepala dusun sana nggak tahu. Ada yang dia bilang terutang di Bank Danamon, ada yang bilang terutang di BNI, ada terutang di BPDSU. Aku cari semua nggak ada. Nah, jadi kita masuki aja kemari, karena dulu di belakang ini lembu aja di belakang ini, dari sini masuknya dari sebelah ini. Nah, ini kan ada pohon-pohon besar dulu di berapa batang di situ, ini dikelilingi mahoni dulu semua ini, mahoni besar, tapi udah bertumbangan ke kolam. Jadi berjalan dengan waktu, kira-kira kita di sini 7 bulan datang yang punya. Pak Kodim kemari. Bang Kodim supaya ngusir kita gitu. Kita kan bukan mau memiliki. Nah, karena kita tak nampak terbengkalai, Kita olah lah ya kan. olah bisa kita menghasilkan, bisa membiayai keluarga lah di sini kan gitu. Udah kita tanam jagung belakang ini. Kita buka pertama dulu kolam ini, kan 2 kolam ini. Ini dulu kita buka dengan tenaga orang dulu pertama. Habis uang saya sekitar 30 jutaan situ, nggak ada artinya. Kalau soal mistisnya Pak di daerah sini Pak? Oh, itu memang ada. Itu kalau mistisnya kita pun kena terus.
sampai 2 tahun itu. Nah, sampai 2 tahun kita di sini, kita tanya juga orang tua kan. Ada yang bilang ada naga di sana. Ada yang bilang bahwa ini di sini ada gundurwo di pohon ini. Nah, bahkan ya pernah, ya merinding saya ini. Pernah orang ngambil uang ke situ. Maksudnya ngambil uang kayak mana, Pak? Dia bilang bongkar bank setan. Begitulah dia bilang sama kita. Bawanya perempuan 2, Pak Ustadz 1, Haji 1, ada kawannya 2 lagi. Itu sebagai petunjuk lah gitu. Jadi waktu itu diajaknya aku ikut. Itulah Pak Ginting, kita mau ngambil uang di belakang. Uang apa itu? Aku bilang. Nah, karena kita kan nggak ngerti itu. Dia bilang ada uang di belakang bisa kita minta. Pernah dapat seperti itu? Aku bilang. Pernah menghasilkan pekerjaan seperti itu? Pernah. Di mana? Di Menjirim sana. Waktu itu uang kebetulan uang kecil, uang 100 perak katanya sama aku. Kalau ini uang besar ini Pak, katanya. Uang besar di sini, Pak. Ya, jadi malam Jumat lah. Malam Jumat bawa kemari gagak hitam, burung gagak hitam. Pokoknya potongnya di situ, dibuatnya panggangannya di situ semua, dibuatnya panggangan panjang gini. Nah, jadi jam kira-kira selepas maghrib datanglah perempuan itu. Nah, udah duduk situ di depan itu. Jam habis makan lah orang itu keliling-keliling, tak ngapain dia di sini kita nggak tahu lah, kita semua nggak ikuti kan. Nah, jadi sekitar jam 2 suruh matikan lampu. Ya, matikan lampu Pak Ginting katanya. Kami di dalam tidur sama orang rumah. Ya, kok matikan Pak? Iya, ini nampaknya nggak mau datang yang kita cari itu karena hidup lampunya katanya. Matikanlah lampu, matikan. Malam itu tetap nggak mau datang katanya yang ngantar uang itu. Nah, gagal lah, gitu. Gagal. Malam Jumat kemudian datang lagi. Hari Jumat gini, hari gini udah datang dia tuh. Nanti malam ya Pak ya. Bapak jangan nggak ikut kayak kemarin, biar berhasil kita katanya. Ya enggak lah, aku enggak, tetap enggak, aku bilang. Malam Jumat berikutnya jam 2 juga matikan lampu. Lalu sekitar jam 3:30 ditariknya lah uang itu 2 goni Solo. 2 goni swallow. Tahu apa goni Solo yang segini tingginya itu? Goni sendal itu ya Pak? Goni sendal yang kan les hijau dia. Oh, besar kali. Nah, itulah. Selalu sebelah sana, sebelah ini, satu nyorong dari belakang. Sampai depan sana naik ke Suzuki itu, pickup. Mobil Suzuki pickup naik ke atas. Ngek gitu. Dengar suara per itu ngek gitu. Saking beratnya ya Pak? Ambil sekali lagi. 2 trip orang itu. Ayo Pak Ginting, kita sana biar kita bagi katanya. Ikut kan katanya. Enggak, saya enggak. Nah, jadi dia kan pergi terus karena aku bilang enggak, dia pergi terus orang itu. Lalu aku tengok kemari. Ke dalam itu ada panggangannya, situ ada semua lengkap di situ. Dia di bawah kan ada sesajennya, ada bunga, ada rokok semua. Rokok ada 2 baris gini. Bunganya pun ada semua gini, ada makanan, lengkap lah di situ. Cuma herannya saya, anjing kita ikut 2, anjing pun nggak mau makan satenya itu. Wangi kali. Sate gagak hitam tadi, wangi kali, kucium juga gini, wangi betul. Tapi satu pun nggak mau makan. Anjing itu pun nggak mau makan. Iya, aku pergi juga anjingnya ke sini. Ya, bilang ibu, ngapain itu, kurang kerjaan itu. Kurang kerjaan kita kan ganggu kok. Orang itu yang apa, bukan kita, aku bilang. Singkat cerita, kebetulan kami belanja di Ramayana yang di tengah kota. Ku nampaklah bapak itu, Pak Haji tadi jalan sudah mengerikan sekali. Kurus. Ya dia berjalan sama kawannya juga yang datang kemari dulu, para ustadz itu. Udah
Wah, udah bengkok lah dia. Pak Haji, aku bilang gitu. Dari mana Pak? Aku bilang. Pak Ginting dari mana? Ya, saya baru belanja di dalam Pak. Aduh, saya selama ngambil uang di sana itu Pak, kami semua sakit, nggak ada yang nggak sakit, bahkan ada yang meninggal. Nah, saya nggak tahu siapa yang meninggal. Ih, kok bisa gitu Pak Haji? Iya Pak, makanya Pak Ginting yang beruntung. Apapun kami bilang, segala rayuan kami bikin Pak Ginting nggak mau. Tak kenapa kita nggak mau? Kita pun nggak tahu. Iya Pak ya. Nggak ada yang nyuruh jangan gitu, nggak ada. Cuman hatiku memang nggak menerima gitu. Saran saya, kita nggak perlu ikut-ikutan seperti itu. Carilah uang dengan benar. Saya rasa itulah keterangan dari saya. Mistis ya Pak ya. Ya. Oke Sobat Misteri, selesai sudah hasil wawancara kami kepada narasumber. Selanjutnya kami akan mengilustrasikannya ke dalam bentuk lukisan. Bagaimana hasil lukisannya? Tonton video ini sampai habis. Terima kasih Pak ya. Oke. Terima kasih Pak. Oke Sobat Misteri, jadi dari hasil wawancara dengan narasumber tadi, kita sudah mengilustrasikannya ke dalam bentuk lukisan ya. Di sini kita sudah di Batu Oma Bank. Boleh tolong jelaskan Om, apa yang sudah kita lukis Om? Oke Sobat Misteri, kita banyak mendengar ya dari para senior kita ya, bahwasanya alam gaib itu memang kaya dia ya. Banyak emas, mutiara dan segala macam. Tapi itu semua adalah gaib ya, bukan dalam bentuk nyata ya, dia dalam bentuk halusinasi atau apalah gitu ya. Jadi hal itulah yang mengundang bisikan-bisikan kepada kita manusia yang hidup di dunia nyata ya untuk memilikinya ya. Ya memang manusia itu memang sifatnya ya ingin mencari harta atau kesenangan dunia yang instan ya. Jadi mereka ingin memiliki itu seperti membalikkan telapak tangan. Jadi mereka memohon kepada yang gaib-gaib itu untuk mengerilkannya. Jadi di sini saya mengilustrasikannya orang yang sedang memuja kepada sosok makhluk gaib yang bertubuh ular berkepala manusia. Mereka memohon untuk membantu mereka mencapai kekayaan instan. Tapi sebenarnya itu tidak ada, melainkan yang diambil itu adalah bisa jadi kesehatan kita atau harta anak kita atau keluarga kita. Itulah yang sebenarnya yang diambil daripada kejadian pesugihan yang seperti banyak orang lakukan. Kira-kira itu saja yang bisa saya ilustrasikan. Oke Sobat Misteri, selesai sudah hasil penelusuran kami di kilometer 17 Megawati Binjai. Dukung terus channel ini dengan tekan subscribe, like, comment, and share video kami sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di video berikutnya.